Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngobskuy, ngobrol skuy. Nah, untuk sore hari ini gue kedatangan tamu Risna namanya ya. Nah, Risna ini menurut gue wanita yang keren lah gitu. Dia adik kelas gue ternyata gitu. Sebelumnya kita udah pernah ini ya, udah pernah live streaming ya di Instagram ya. Nah, terus sekarang lagi kesibukannya apa Risna? Sekarang kesibukannya tuh kayak kerja, kuliah, sama organisasi aja sih gitu. Nah, lu kan kerja terus organisasi kampus. Nah, tapi kan nih untuk yang nonton ini belum tahu nih Risna ini siapa sih sebenarnya gitu di kampus itu gitu kan. Karena yang terakhir gue lihat itu Risna lagi sibuk banget kayak apa yang ngurusin departemen-departemen nih ya dari sosial medianya kadang hari Minggu ini kumpul ini rapat ini gue tahu rapat-rapat apa kali gue nggak paham tuh. Makanya coba Risna kenalin kalau Risna tuh siapa sih di kampus gitu. Setahu gue kan dulu kita pernah live streaming di Instagram sebagai putri kampus ya kan. Nah sekarang mungkin bisa di-upgrade lagi sebagai apa di kampus gitu. Tapi sebelum itu, gimana nih Kak kabarnya, sehat? Alhamdulillah Risna aku sehat. Mungkin kantongnya belum sehat nih. Tapi doain teman-teman. Ya gue sih berharap dengan YouTube ini gue bisa upgrade skill gue, terus gue bisa passive income dari sini kayak gitu. Tapi yang jelas kabar gue sehat Risna. Terus kalau boleh tahu nih tadi ya aku singgung lagi, Risna boleh kenalin dulu siapa kamu nih, terus di kampus itu sekarang sebagai apa sih menjabatnya? Karena statusnya rame banget nih di status Instagram kamu gitu. Halo, aku Risna Yulisari sebagai mahasiswi dari UNIPI semester 6. Saat ini kegiatannya yaitu kerja, kuliah, sama organisasi. Nah, saat ini aku menjabat di organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa. Apa itu? Jadi BEM ini ibaratnya baru pergantian nih Kak. Jadi itu awalnya adalah senat. Itu zaman gua dulu. Iya, itu zamannya dulu tuh dari tahun sampai berhenti di tahun 2021 namanya senat. Akhirnya di tahun 2021 pada bulan Agustus tanggal 12 berubah ganti menjadi nama Lembaga Eksekutif Badan Eksekutif Mahasiswa Ingat dengan nama BEM. Nah, dari situlah dari BEM 2021 sampai sekarang itu masih berlanjut. Gitu. Jadi kalau misalkan karena kan kita pernah singgung ya ada putra-putri kampus. Iya, jadi pada saat itu tuh di tahun 2023 alhamdulillah banget mungkin rezekinya itu sebagai putri kampus ya atau duta kampus yang memang mewakili untuk sekolah-sekolah untuk memperkenalkan kampus. Dan di tahun 2023 akhirnya dipercaya sebagai wakil presiden mahasiswa. yang disebut BEM itu. Ya, disebut BEM. Ya itu makanya gue kaget kok ada BEM terus ada putri kampus karena zaman gue merasa tua banget ini anjir. Zaman gue dulu nggak ada Risna namanya kayak putri kampus, putra kampus, terus apalagi lah istilah-istilah itu. Jadi taunya ya senat itu yang ngebawahi departemen-departemen gitu kayak bukan dulu di komit, nah itu dibawahi sama senat gitu. Persetujuan dari senat dulu kayak gitu. Nah, gue pengen tahu dong kan di live Instagram itu kan kita durasinya dibatasin kan. Nah, sebagai putri kampus itu apakah kamu itu merasa itu privilege kamu atau gimana sih? Terus tiba-tiba kamu jadi BEM gitu. Jadi kan kamu dari tingkat 1 langsung ke tingkat yang paling tinggi nih. BEM itu kan membawahi semua departemen-departemen di kampus. Itu suatu privilege buat kamu atau gimana? Pada saat itu kan masih menjabat sebagai ketua komit ya kayak masih ketua komit, terus akhirnya karena penasaran nih sama putra-putri kampus itu apa sih, terus nanti benefitnya apa sih gitu kan. Apa itu? Benefitnya ya adalah nantinya kamu bakal ketemu sama orang-orang baru, sama-sama petinggi-petinggi gitu kan yang ada di kampus, terus bisa sharing-sharing perihal tentang apa itu pigeon beauty gitu. Ada apa itu? Jadi pigeon beauty itu kayak ibaratnya kayak perlombaan bukan hanya kecantikan aja tapi kecerdasan, keterampilan gitu kan. Terus sama bagaimana caranya dia tuh bisa cantik tapi elegan, bisa menjawab pertanyaan. Nanti keluar dalam. Ya, jadi kan ada 3B, brain, beauty, and behavior. Nah, itu tuh ya gitu. Terus abis itu bukan hanya privilege sih Kak, tapi lebih ke karena mungkin aku dari awalnya ketum ya, jadi ingin mencoba lagi untuk kayaknya BEM ini kayaknya harus aku ikutin juga gitu. Karena memang penasaran juga sama Kenapa kok BEM. bisa tiba-tiba kayak
gue harus ke BEM nih, apakah BEM itu selama ini atau sebelum gue senat itu ada problem kah, kayak Risna merasa gue harus benarin di sini nih gitu. Itu gimana Risna? Jadi kok tiba-tiba langsung gue harus ke BEM nih, dari putri kampus langsung ke BEM gitu. Emang nggak capek tuh dari kemarin udah sibuk tambah sibuk lagi di BEM gitu. Kalau dibilang sibuk atau enggaknya tuh capek enggak, pasti capek banget, namanya juga manusia kan ya, kayak apalagi kan perempuan. Tapi karena mungkin dari zaman SMA sudah suka sama organisasi, sudah bener-bener kayak kalau misalkan nggak ada kesibukan tuh kayak bingung mau ngapain gitu. Akhirnya mencoba untuk masuk BEM lagi, untuk mencoba bagaimana caranya berorganisasi, bagaimana caranya untuk berdiskus sama teman-teman dari BEM gitu. Karena memang penasaran juga ya sama BEM seperti apa, terus juga yang memang mungkin lebih ke manajemennya harus ditingkatin lagi gitu kan. Jadi kayak ya udah deh mending masuk BEM aja gitu kan. Atau juga punya pengalaman dulu sebagai PK OSIS gitu. Jadi kenapa kalau misalkan di kuliah kenapa nggak jadi BEM aja gitu. Soal BEM nih aku juga pengen tanya Risna. Kan di BEM itu pasti ada namanya visi dan misi ya. Ini agak krusial nih. Tapi aku pengen bukan perbandingan sih, lebih pengen tahu antara di zaman gua senat dulu sama BEM itu ada hal yang di-upgrade nggak sih kayak gitu loh. Nah, Risna lah kan di pengurusan BEM 2023-2024 ya. Itu visi misinya untuk kampus ke depan nih, kampus tercinta kita Unipi ya. Ya benar. Ya gitu. Jadi apa sih visi misinya biar kampus kita tuh lebih dipandang lagi sama orang, lebih luas lagi jangkauannya gitu kan. Karena waktu zaman senat dulu tuh, gue ngomongin senat zaman gue bodo amat lah. Senat gue dulu tuh kayak masa bodoh gitu. Bahkan yang lebih maju tuh departemen atau divisi-divisi kampusnya gitu, organisasinya gitu. Nah, yang sekarang gue lihat, gue terakhir ke kampus itu hari Minggu kemarin, itu BEM dengan padatnya anak-anak kayak ngumpul di aula gitu ya, gue lihat itu rame banget tuh. Nah maksudnya dari hal seperti itu gue seneng nih anak-anak senat sama BEM yang sekarang lebih royal dan kompak di sekarang gitu. Nah pasti kan ada visi dan misi untuk ke sana gitu. Itu boleh nggak di share gitu visi misinya gitu kan, siapa tahu nanti nih buat anak Unipi juga yang nonton video gua nanti ke depan mungkin bisa jadi acuan ke depan si BEM ini mau dikemanain lagi gitu. Kalau untuk visi misinya ya tuh visinya adalah kita untuk menjangkau lebih luas ya, dari mungkin yang tadinya hanya sekedar antara kabupaten bisa ke kota, bisa seprovinsi bahkan senasional gitu. Terus kalau misalkan misinya ya adalah meningkatkan bagaimana value BEM saat ini gitu. Mungkin yang sebelumnya baik menjadi lebih baik lagi gitu kan. Karena setiap tahun, setiap generasi kan berbeda-beda ya, kayak cara yang menangannya juga berbeda-beda karena kan sekarang sudah masuk ke generasi Z kan ya, bukan milenial lagi nih, tapi generasi Z nih. Milenialnya kesini nih. Generasi Z yang dimana memang anak-anaknya ini memang kreatifnya lebih parah gitu kan. Terus inovasinya lebih lebih maju. Bukan berarti untuk menyudutkan generasi milenial, tapi memang seiring perkembangan waktu pasti ada aja untuk perubahan gitu. Nah, untuk aktivitas BEM sendiri ini kita sudah berkontribusi ya bareng-bareng sama himpunan departemen gitu maupun mahasiswa itu sendiri. Nanti akan bekerja sama dengan mereka. Dan doain saja semoga di BEM 24 ini bekerja dengan baik, optimal gitu kan. Terus bisa mencapai target yang memang diinginkan dari kami. Berarti lebih mengayomi si departemen-departemennya, terus kolaborasi antar departemen gitu. Bagus tuh. Karena zaman dulu gua tuh organisasi tuh kayak organisasi A ke A gitu. Jadi kayak kayak berkupu-kupu gitu. Makanya sekarang gue lihat di kampus kemarin terakhir gue main ada departemen ini gabung jadi satu, kayak wih akur ya gitu kan. Jadi di situ aku seneng gitu. Aku sebenarnya pengen dari dulu pengen kayak gitu. Cuma kan fasenya udah lewat kan. Makanya di Kreasi Risna ya bagus gitu kan. Nah, terus tadi keren tuh visi misinya. Terus gini Risna, untuk di BEM sendiri selain dari naungin beberapa departemen di kampus, itu di BEM itu ada nggak sih kayak nanti ke depannya tuh kalau zaman senat dulu tuh dia ngadain kayak seminar-seminar gitu. Nah, kalau di BEM itu sekarang ngadain seminar juga nggak khusus BEM-nya atau mungkin fokusnya udahlah kamu aja departemen gitu. Kalau senat dulu ada tuh seminar-seminar. Jadi makanya senat tuh nggak mau kalah dari departemen, makanya lah katanya mengaungi tapi kok beda gitu loh. Kalau sekarang kamu gimana di BEM ini? Di proker BEM selanjutnya nanti mungkin insya Allah dari kita itu akan mengadakan seminar nasional. Kalau untuk
Kalau untuk himpunan dan departemen itu memiliki prokernya sendiri gitu. Jadi kita nanti Fungsinya jadi yang setiap minggu itu bahas itu. jadi kalau misalkan ada proker kita kan ada proker misalkan ada 10 gitu. Nah, kita selipin nih proker 1 buat himpunan departemen apa, 2 buat siapa, 3 buat siapa. Jadi ada khusus buat BEM sendiri nih, Kak, gitu. Per tahun itu Iya, walaupun dari walaupun dulu memang kayak gitu berarti. Sama aja dulu. Dulu iya, juga kayak gitu. tapi kan karena mungkin menghargai sebuah Days Natalis dari BEM ya, dari pada tanggal 12 Agustus itu, insya Allah kita bakal ngadain seminar nasional. Ini mana tinggal kalian-kalian deh acaranya. Itu seminarnya boleh nggak kalau Demis tuh boleh datang nggak sih? Atau khusus buat ini aja nih Unipi doang gitu. Terus Demis itu apa ya? Bisa nggak sih kalau saya juga kan pengen ketemu lah sama Gen Z nih. Karena aku walaupun tua ya, bukan tua ya. Maksudnya gue pengen jiwanya muda gitu. Jadi gue pengen gabung sama anak-anak sekarang. Apa sih yang lagi tren gitu? Dari situ gue bisa dapetin temen, dapetin relasi gitu. Itu boleh nggak kalau kayak Demis nanti ngikutin itu bisa nggak? Atau Untuk seminar ini insya Allah bakal terbuka untuk umum. Iya, jadi siapapun yang mungkin dari luar kota atau mungkin dari luar daerah ya bisa untuk daftar di BEM di seminar nasional nanti gitu. Tapi untuk waktunya kita belum bisa informasikan nih karena memang harus harus kita skip dulu di kita gitu kan karena memang harus merencanakan terlebih dahulu. Oke, keren banget nih untuk BEM sekarang. Jadi buat teman-teman nanti yang mau ikutin seminarnya nasional ya. Nah, itu boleh banget ikutin gitu. Di situ pasti banyak ilmu-ilmu baru yang bisa kalian dapatkan. Nah, sekarang gini Risna. Tadi di awal udah kita singgung kalau Risna itu kerja juga, mahasiswa juga, terus ikutin organisasi juga, terus masuk ke BEM itu padat banget pasti gitu. Nah, Risna sendiri ini sekarang semester berapa sih? Terus kok bisa gitu untuk ngelakuin pekerjaan ya kerja selayaknya mahasiswa ya kuliah gitu. Terus minggu harusnya kan kadang cewek tuh banyak banget ya mager lah gitu. Kok bisa bela-belain waktunya tuh dengan sukarela ke kampus gitu. Nah itu gimana sih mengatasi hal-hal seperti itu kalau gue harus semangat terus atau mungkin gue harus ngikutin ini nih, apakah emang sudah tahu menjawab Risna atau seperti apa dari Risna pribadi? Tadi aku udah perkenalan ya kalau aku itu jurusan dari Sistem Informasi semester 6. Nah, karena aku bekerja juga gitu kan untuk bukan membantu ya, untuk lebih kebayaran UKT kuliah gitu kan. Untuk pembayaran kuliah juga kan gitu. Oh, maksudnya kerja itu membuat kuliah. Iya, Berarti sama orang tua. orang tua juga iya gitu. Jadi ya Tapi maksudnya ngebantu orang tua iya gitu. ngebantu orang tua lah sama buat ya nyimpen buat jajan-jajan lah gitu loh. Skincare atau Ya sih kan nggak murah kan Kak gitu kan. Terus kenapa kerja misal udah kerja, kuliah, organisasi itu tuh karena memang ya dari Senin sampai Jumat kan kerja. Nah, di Sabtu Minggunya kan libur. Jadi ya udah ada organisasi aja gitu. ya tapi kan udah capek kerja. Hmm. Kok masih ikutin Karena tadi gitu, karena memang dari zaman SMA tuh ya memang suka organisasi, aktif organisasi. Jadi kalau memang nggak ikut kayak ngerasa kok hari Minggunya kayak diem aja di rumah gitu kan. Walaupun kadang suka capek, ya namanya juga perempuan, namanya juga manusia kan suka capek. Jadi ya gimana caranya buat ningkatin bahwa ini loh nggak boleh capek. keren sih. Nah, kalau misalkan nih, ini kan pasti ngewakili buat para cewek-cewek di luar sana, Risna. Capek gitu. Nah, tadi Risna bilang menyikapi capek. Nah, menyikapi capeknya seperti apa Risna sendiri? Siapa tahu bisa, oh iya iya nih Risna, wah ternyata caranya kayak gini aku bisa ikutin kayak gitu. Buat para cewek-cewek di luar sana ya, ketika capek, gue punya tujuan ini nih ternyata nih gue harus ini gitu. Mungkin dari Risna sendiri ada nggak kayak kiat-kiatnya gue harus apa gitu ketika ngadapin capek itu? Tipsnya sebenarnya nyari hal-hal yang memang menyenangkan sih, karena memang aku lebih suka baca buku sama nonton drama Korea ya. Jadi lebih kayak, oh ya udah nih, jadi, kalau udah penat nih, udah sibuk, udah bener-bener kayak pusing banget, ya nonton aja drama Korea ataupun misalkan kayak minum minuman kafe, kayak kopi gitu ya, Oh, Kak, kayak gini contohnya kayak Danau Teduh. Contohnya iya, kafe Danau Teduh. tuh kan, terus kayak makan makanan yang memang menurut kalian kamu sukain, kayak favorit lah, ibarat kayak es krim ataupun coklat gitu. Pasti setiap manusia tuh ada fase titik terendahnya, capeknya, tapi balik lagi,
kita buat apa sih hal seperti ini gitu kan, nanti bakal tujuannya kemana gitu. Kalau misalnya cuma kayak stuck aja diem sini, nanti bakal diem aja nggak bakal kemana-mana gitu kan. Karena takdir itu bukan dibawa sama kita, tapi kita yang membawa takdir itu. Benar sih itu kan. Jadi lakuin apa yang menurut kamu tuh suka gitu ya. Nah, berarti kayak misalkan drakor, ya udah nonton drakor aja gitu. Tapi kadang suka kelupaan gimana tuh? Drakornya kadang maraton gitu. Kan di drakor tuh ada 16 episode. Jadi Emang semua 16 episode? ada rata-rata sih Kak, rata-rata tuh 16 episode. Ada yang mungkin 10, ada 12. Itu sekitar sejaman. Nah, jaman 12 jam. Nah, bisa tuh di dalam satu film atau drama itu ada jangka waktunya gitu. Jadi per minggu 1 jam, per minggu 2 jam gitu. Jadi nggak full 12 jam gitu. Jadi kalau misalkan kan sibuk ya bla bla bla. Nah, ada waktu jam istirahat kita gunakan buat itu. Kalaupun memang suka rebahan nih bisa tidur kan itu bisa banget tuh luangin waktunya, atau misalkan memang masih ada waktu nih sekitar 4 jam bisa buat tidur, bisa buat mmm, makan coklat ataupun misalkan nonton drama Korea itu sendiri sih, Kak. Tadi ada soal buku nih. Gue juga suka baca buku Risna untuk saat-saat ini gitu. Buku apa sih yang mungkin bisa dong rekomendasiin ke aku terutama gitu kan. Aku kan juga pengen ya self development ya. Maksudnya kayak gue pengen nggak mungkin nih gue walaupun umur sekian gue nggak boleh ketinggalan gitu. Gue harus update terus gitu. Karena aku suka belajar orangnya. Ya, jadi ada nggak sih kayak rekomendasi buku gitu kan yang mungkin Risna baca dan itu bisa direkomendasiin ke aku sama yang lagi nonton gitu. Buku apa sih? Tapi kalau banyak buku tuh banyak sih yang aku baca gitu kan. Contohnya nih ada kayak Filosofi Teras atau misalkan buku yang tentang value seorang perempuan atau misalkan Psikologi Money yang mana kita bisa mengatur keuangan. Itu tuh banyak banget sih buku-buku kayak buku-buku yang memang bagus ya gitu. Tapi buku bukan buku-buku sembarangan seperti itu. Itu buku Terus kayak buku tadi Filosofi Teras gitu, terus kayak Psychology of Money gitu kan. Dari buku-buku yang kamu baca, yang paling kamu suka dan favorit buku apa? buku yang paling suka adalah Psychology of Money. Kenapa? Karena itu bisa mengatur sistem keuangan kita gitu kan, pengeluaran, pemasukan. Kita bisa bedakan keuangan operasional ataupun yang urgenitas. Seperti itu sih. Tapi emang semua orang butuh money sih. Iya. Ya, kalau dari aku juga aku lagi baca buku itu namanya Good Habit. Pernah baca nggak Good Habit? Nah, aku spoiler boleh. Jadi kan dulu aku sempet rajin ya. Ngeri ngomongin diri sendiri. Jadi gue rajin dulu. Terus karena berhubung sekarang kerja di corporate, nah itu bener-bener waktunya keras banget lah gitu. Sampai aku bingung mau ngapain, ini belum kelar, masih ada tekanan pressure kayak gitu. Akhirnya makin sini makin hancur nih kehidupan gua gitu kan. Akhirnya aku nemu di TikTok itu ada Good Habit. Nah di situ aku belilah bukunya. Terus tiba-tiba situ ada momen dimana kayak ngajarin kebiasaan buruk itu bisa diubah ke kebiasaan yang lebih bagus lagi setiap harinya. Makanya sekarang aku bangun channel ini. Nah itu di buku itu diajarin kayak ngatur waktu juga. Walaupun tadi ya sorry di sini Krisna lebih telat. Tapi nggak apa-apa. Dari situ aku lagi ngelatih gimana caranya biar aku tuh konsisten dengan apa yang aku sudah jadwalkan di hari tersebut gitu. Walaupun tadi seperti Rizka bilang capek secapeknya kita harus ingat lagi ke tujuan dan apa sih apa yang mau kita raih gitu kan. Dari situ buku itu ngajarin seperti itu. Nah itu ya belum keren, orang gue belum jadi apa-apa. Ya seenggaknya 1% udah adalah perubahannya gitu. Nah, mungkin buat teman-teman kalau misalkan mau bukunya nanti bisa aku santumin di mana ya di video sini ya. Nah buku psikologi dari dia Psychology of Money sama buku Good Habit punya aku di sini. Nanti kalian cari di TikTok aja. Nah sekarang gini Risna, terakhir lah ya, terakhir pesan-pesan buat teman-teman yang sedang kerja terus kuliah gitu. Pasti kan mereka ada struggle, gue pun sama, aku juga sama. Dulu kerja kuliah sampai tipes tuh pernah. Karena gitu, karena pengen apa ya, pengen upgrade diri, jadi nggak mau kayak kerja mulu. Pasti kan udah pasnya kerja itu nanti bakal ada pasnya di PHK lah atau mungkin amit-amit lah.
ada juga pensiun gitu. Nah, kalau kuliah itu kan kita punya skill. Nah, dari skill itu kita bisa ya entah bangun bisnis atau usaha gitu. Nah, dari situ mungkin ada nggak pesan buat teman-teman yang sedang kerja terus sembari kuliah biar tetap semangat, nggak boleh nyerah di perjalanan karena banyak teman-teman kita yang seperti itu. Tipsnya dari aku adalah kalau memang butuh istirahat, ya udah istirahatin aja gitu kan. Kalaupun memang sudah enggak, kalau misalnya udah enggak kuat, lihat lagi deh kemarin-kemarin gitu kan, gimana perjuangannya untuk bisa kuliah sambil kerja gitu kan. Bagaimana caranya bagi waktunya antara kerja, antara kuliah gitu ya. Yang terpenting adalah gimana kita bisa bagian diri sendiri gitu. Itu sih, terus kalau misalkan itu ya nggak masalah untuk capek ya kayak gitu kan, karena kan emang namanya sifatnya manusia gitu kan. Tapi balik lagi ke yang sebelum-sebelumnya, gimana cara kita buat berjuang tapi bertahan, karena kita udah bertahan sampai Juni juga udah bersyukur banget gitu. Gitu. Terus juga kalau memang untuk apa ya, berarti kayak seperti itu, ya udah gitu. Dilihat lagi kayak yang kemarin-kemarin momen-momen bahagianya deh, momen bahagia pas semester 1 gimana. Nah itu tuh, sama-sama temen-temen yang abis kelar kuliah langsung nongkrong di Mang Agus gitu kan, danau teduh gitu. Iya, terus gimana inget momen-momennya kerja kelompok bareng sama teman-teman, ketawa-ketawa bareng sama teman-teman, karena kalau udah semester akhir nih kayak itu pasti udah pada menghilang, iya kayak gitu, udah kusut banget lah ibaratnya. Nah, aku nanti bulan September bakal ngajuin judul gitu. Jadi ya momen-momennya diingat lagi lah, karena memang rata-rata kalau udah semester akhir tuh udah bener-bener capek Kak sama namanya skripsi, nama hidup juga itu pasti bakal capek banget gitu kan, gitu. Jadi Mikir ya. jadi kayak bener-bener kayak ya udah dipertahanin aja. Siapa tahu ketika kita bertahan ada suatu keajaiban di masa depan. Kita kan nggak pernah tahu, we never know for situation gitu. Asik. Artinya di sini. Oke, bener sih kalau dari Risna sih aku tangkap. Jadi ketika kamu memulai ya harus selesaikan gitu. Gitu. Betul itu. Jadi buku yang tadi kamu rekomendasiin sama aku rekomendasiin tuh mewakili dari omongan kita sebenarnya. Gitu. Nah, mungkin untuk closing nih, harapan Risna ke depan buat diri kamu sendiri itu apa? Sama kamu ada gak sih planning kayak ketika gue lulus gue mau ini atau mungkin gue mau merit aja lah gitu. Harapan untuk diri aku adalah tetap untuk bertahan hidup tentunya. Terus yang penting waras aja sih. Waras tuh gimana sih? Betul, ya bisa dari kesehatan mental, fisik gitu kan, bener sehat aja dan yang penting bisa bahagiain orang-orang sekitar gitu. Amin. Dan gimana nih buat Kakak nih? Harapan Kakak untuk kedepannya nih, buat Kakak sendiri nih? Kalau aku sih pengennya nikah. Karena gimana ya nih? Sekarang ya umur udah 26. Nah, orang tua udah pengen punya cucu. Terus aku kerja jadi kayak butuh semangat. Ya semangat emang dari orang tua bisa, cuma kayak ya lebih spesifik lagi ya pasangan. Gitu. Jadi harapan aku ya di tahun ini itu bisa menikah gitu. Tapi yang jelas itu sih itu utama. Tapi yang jelas ada satu poin yang kenapa aku pengen banget kenapa ya pengen banget bisa berkembang gitu dari usaha aku, kerjaan aku sampai ngebangun YouTube karena ada satu momen yang aku pengen banget umrohin mama aku. Itu sih paling. Sama jaga kesehatan sih paling ya gitu. Kalau kita nggak sehat mau ngelakuin apapun juga nggak enak. Gitu. Paling itu sih ya. Dari Isna ada lagi nggak? Nggak ada ya udah. Ya udah karena kita kan udah lapar. Jadi kita mau makan dulu nih. Keburu dingin ya. Tapi udah mungkin gitu aja. Thank you buat waktunya. Eh apa ya lagi ya? Quotes hari ini. Di sana dulu. Mikir. BEM itu bilang kamu BEM itu generasi saya itu kreatif. Nah, gue pengen ngetes nih close statement. Gue ngetes quotes hari ini. Jadi gue mau ngetes dadakan nih gimana quotes hari ini. Mikir dia. Quotes-nya adalah quotes-nya nih ya quotes-nya nih ya. Tetap semangat gitu dan jangan pernah lupa untuk berpikir waras. Terus juga sering melakukan habit yang memang positif buat kita gitu kan, yang mampu memanajemen waktu kita. Dan yang paling penting adalah gunakan waktumu sebaik-baik mungkin untuk
dirimu sendiri. Quote-nya banyak ya bun. Udah paling dari Disna aja lah, gue nggak usah lah. Oh ya udah, kalau dari aku sih itu tadi, terus berdoa. Ya sekarang kalau kita nggak doa, usaha terus nggak ada doa sama aja, harus bandingin dengan doa. Ya udahlah, mungkin segitu aja ngobskoi kali ini. Kalau teman-teman ada rekomendasi mau ngobrol lagi nih, Bang, undang ini dong, itu boleh tulis di kolom komentar. Kalaupun kalian suka dengan konten yang ngobrol seperti ini, boleh di subscribe. Ya udah, mungkin segitu aja. Ya. Oh, nama YouTube-nya Mas Hidayat 96. Ya, subscribe. Maksa lagi. Enggak. Ya udah, mungkin segitu aja. Stay healthy dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.